Ya, terima kasih untuk tim PW yang sudah memimpin kita untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Hari ini sangat spesial bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri, saudara. Kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya berharap saudara tetap jaga kesehatan saudara. Mungkin beberapa saudara sudah punya rencana liburan kemana-mana. Tetap jaga protokol kesehatan, saudara. Ya, jauhi tempat-tempat yang bisa menularkan. Ya, beberapa minggu terakhir ini kenaikan cukup signifikan, saudara. Saudara mungkin lihat keadaan ya bangsa kita. Saya tidak tahu apakah nanti setelah mulai hari ini sampai 7 hari ke depan kita akan melihat apakah kenaikan COVID ini signifikan atau tidak. Kita berharap tidak, saudara. Sebab arus mudik kemarin sudah sangat tidak terkendali. Kita berharap Tuhan berikan kasih karunia supaya kita tidak seperti di Malaysia sudah lockdown, di India ya, dan di beberapa negara yang lain, saudara. Kita berharap negara ini, bangsa kita ini tetap terjaga dengan baik. Amin. Oke, nah saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan buat saudara. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat 11. Mungkin hampir setiap kali kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ayat ini sering dibacakan untuk kita sama-sama, saudara. Nah, saya percaya ada pesan-pesan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita semua. Kita baca bersama-sama dari ayat 10 sampai 11. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Katakan amin. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus, saudara. Ya, ini sudah kesekian kali, kalau saya sudah puluhan kali memperingatinya, saudara. Ya, seturut dengan umur rohani kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap tahun kita kasih memperingati kenaikan Yesus. Nah, kenaikan Tuhan Yesus, saudara, itu memberitahukan kita bahwa tujuan hidup kita bukanlah dunia ini, saudara. Amin. Yesus, dia memang pernah turun ke dunia, tapi tujuannya bukan tinggal di dunia. Alkitab berkata dia naik kembali ke surga, saudara. Ya, sekali lagi saudara dan saya orang-orang yang percaya, yang mengikut Yesus, saudara mesti harus sadar dan tahu bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini, saudara. Karena itu jangan terlalu betah di dunia ini. Amin. Jangan terlalu betah dengan dunia ini. Tuhan boleh berikan kita segala sesuatu di dunia ini, tapi jangan sampai kita terikat ya olehnya, saudara. Tapi kita harus arahkan tujuan hidup kita, yakni surga, saudara. Ada surga di atas sana yang menantikan saudara dan saya. Cuma 2 orang katakan amin. Ada surga di atas sana yang menantikan saudara dan saya. Ya, jadi surga itu Alkitab berkata tadi dia naik ke surga. Surga itu ternyata bukan di telapak kaki ibu. Betul ya? Tapi surga itu sebuah tempat yang real, saudara. Hanya memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Bahkan tidak bisa ditembus oleh teknologi secanggih apapun, saudara. Ya, karena surga adalah sebuah dunia ya supranatural yang Allah ciptakan dengan real, saudara, dengan nyata untuk saudara dan saya supaya bisa tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Katakan amin. Nah, hari ini ya, kalau mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu mempedulikan memperingati hari kenaikan Yesus, saudara. Ya, hari ini kalau kita lihat hari kenaikan Yesus itu kurang tenar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, hari Paskah atau hari Natal terutama, saudara. Ya, tapi saudara harus tahu bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Saudara harus tahu ya, mengerti tanpa kenaikan Yesus ke surga, saudara, maka kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan Yesus akan menjadi sia-sia, saudara. Ya, karena kalau hanya sekedar lahir dan mati, apa bedanya Yesus itu sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain, saudara. Tapi kita tahu dia sudah bangkit
sehingga maut tidak bisa menguasai kita lagi. Namun kita harus tahu, ya, dia tidak hanya sekedar bangkit, saudara, ya, tapi dia katakan dia naik. Artinya ada satu tempat, ya, yang mesti saudara dan saya tuju seperti yang dia tuju, saudara. Kalau kita sudah mati nanti, saudara. Ya, dan Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya katakan dia mengerjakan sesuatu tidak setengah-tengah. Dia mengerjakan dengan komplit, saudara. Tidak tanggung-tanggung, tapi sempurna, saudara. Karena kenaikannya tanpa dia memberikan satu gambaran yang nyata, ya, tempat yang tuju, saudara, maka kita akan sama-sama. Sebab kenapa? Kalau kita lihat dengan ilmu pengetahuan sekarang, waktu itu udah naik, saudara, itu nggak tahu di mana-mana, betul? Sangat luas sekali, saudara. Ya, saya pribadi sering suka melihat alam semesta. Ya, saya sering kali buka YouTube, saya lihat bumi itu sebesar apa dibandingkan planet lain. Lalu kemudian dibandingkan dengan satu bintang yang lain, saudara. Itu ternyata bumi itu mungkin kalau diukur itu nggak sebesar pasir. Saya bisa bayangkan kalau bumi itu nggak sebesar pasir ukurannya di mata Tuhan, apalagi manusia. Betul. Ya, saya berkata manusia itu seperti setitik air di dalam timba, kecil sekali, bahkan debu, saudara. Harusnya kita ini nggak ada harganya, tapi luar biasanya dia kok mau datang ya untuk saudara dan saya. Padahal waktu manusia di dalam dosa itu dia bisa musnahkan itu, dia ciptakan yang baru lagi, betul? Ya. Nah, saya pelajari satu hal, saudara. Kalau Filipi berkata begini, dia itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang manusia dan menjadi seorang hamba dan taat sampai mati dari kayu salib. Nah, saya terusuri kata mengosongkan itu ternyata begini, saudara. Dia bukan menghilangkan kealahannya, saudara. Itu sebab kita tahu bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, saudara. Jadi Yesus itu adalah Allah. Allah plus. Nah, ini yang luar biasa. Ya, sebelum saya sampaikan khotbah saya yang lebih inti lagi, saya perlu ingatkan saudara. Yesus itu sama dengan Allah plus. Dia adalah raja segala raja, tapi dia perlu pluskan dirinya, menambahkan dirinya menjadi seorang hamba. Kalau saudara tahu seorang presiden, raja yang sangat dihormati, pemimpin yang sangat dihormati, saudara. Tapi dia mau kenakan, ya, menjadi seorang hamba yang melayani, saudara, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dia kalau dia mengosongkan dirinya, artinya dia tanggalkan otoritas sebagai presiden atau raja, saudara. Lalu kemudian dia menjadi rakyat biasa, maka itu nggak ada sesuatu yang spektakuler. Tapi justru dia raja, ya, dia begitu agung, dia mau turun, mengenakan yang hina itu, disandingkan dengan yang mulianya itu, saudara. Oh, itu kalau saudara belajar itu, kita begitu takjub dengan Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Ya, tapi saya mau katakan, saudara, ingat baik-baik, saudara. Dia kerjakan semuanya itu untuk saudara dan saya. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dari Alfa sampai Omega. Ada amin? Dan sorga itu adalah Omeganya, saudara. Jadi Omega itu bukan minyak ikan atau DHA. Ya. Sorga adalah Omeganya Tuhan, saudara. Dia bertanggung jawab, saudara harus sampai nanti kepada tujuan akhirnya itu, saudara. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu. Lihat kiri kananmu, saudara. Beritahu dia, tujuanmu bukan dunia ini. Tujuanmu adalah surga. Amin. Oke, saya mau masuk dalam inti khotbah saya. Buka Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan menyampaikan apa tujuan Yesus naik ke surga, saudara. 14 ayat pertama berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kata tempat tinggal ini dikatakan apa ya? Bahasa Inggrisnya itu artinya itu rumah yang mewah. Ada room-roomnya, saudara. Ada room-roomnya, ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sebelum kita lanjut ke ayat ketiga, saudara, saya ingin menjelaskan dua ayat ini seperti baik, saudara. Waktu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, di sini Yesus sedang menubuatkan kenaikannya ke surga sebelum dia mati bagi dosa-dosa manusia, saudara. Perkataan Yesus ini ditulis, dicatat oleh Yohanes sebelum Yesus itu disalibkan, saudara. Dan Yesus berkata, nanti aku akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan naik ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Dia menubuatkan itu, saudara, tentang kenaikannya. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali. Dan di sini dia sedang menubuatkan kedatangannya kembali, second coming, saudara. Ya, kedatangannya yang kedua kali, saudara. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara bisa hayati enggak? Dikatakan begini, dan kemana aku, ayat 3 coba. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Wah, ini powerful sekali, saudara. Ya, ini sepertinya ada sebuah kegairan Tuhan ketika dia mengucapkan kalimat ini. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini sebuah pernyataan yang sangat privasi, saudara. Karena dia mau di mana dia berada, di situ juga saudara dan saya berada. Ini sesuatu yang sangat pribadi atau privasi antara pencipta dengan ciptaan, saudara. Saudara harus tahu apa yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, saudara. Tahu nggak? Apa yang membedakan saudara dengan saya dengan ciptaan yang lainnya? Tahu nggak? Oh Pak, kalau kita manusia diciptakan diberikan akal budi. Betul. Ya. Akal budi apa sih? Bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang baik. Kan gitu kan? Tapi binatang juga bisa loh kadang. Betul nggak? Bisa nggak binatang? Bisa nggak? Bisa kadang. Betul ya, kalau kita lihat ya telusuri. Tapi yang jelas itu bukan akal pikiran, saudara. Mungkin itu sekedar ada jiwanya. Ya, dia bisa merasakan. Kan kalau kita pukul tonjok dia bisa sakit gitu kan. Itu kan dia bisa merasakan, saudara. Tapi apa yang membedakan manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia ini, dengan ciptaan yang lain, saudara? Apa yang membedakannya? Hubungannya, saudara. Hubungannya. Ya, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tahukah saudara, kalau orang masuk neraka, apa yang paling ditakutinya? Bukan karena api penyiksaan itu yang tidak pernah padam, kata Alkitab, saudara. Tapi karena keterpisahan dengan Allah selama-lama, saudara. Itu yang membuat manusia takut. Bukan karena penyiksaan itu, tapi keterpisahan dengan Allah. Sesungguhnya hukuman yang paling berat adalah keterpisahan kita dengan Allah. Akibat dosa itu, saudara. Itu hukuman yang paling berat, saudara. Ya. Karena manusia diciptakan hakikatnya, manusia tidak bisa sendirian. Dia perlu Allah. Jadi hukuman yang paling berat bagi manusia adalah keterpisahannya, keterputusan hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya Yesus, dia mau menanggung hukuman itu dengan cara mengorbankan hidupnya, supaya tidak ada lagi keterpisahan antara kita dengan Allah, dengan Bapa kita di surga, saudara. Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi dalam setiap pribadi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, saudara harus tahu fokus hidup kita bukanlah yang sementara di dunia ini, tapi fokus hidup kita adalah kekekalan bersama dengan Yesus. Saudara merindukan itu? Saudara merindukan itu? Enggak semuanya. Saya yakin itu. Kita boleh jawab ya. Kita bilang mau, tapi belum tentu, saudara. Ya. Tapi saya mau ingatkan saudara,
Tempat saudara dan saya, rumah saudara dan saya sebenarnya bukan di sini, tapi di atas. Ada amin? Ada amin? Supaya Yesus berkata, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang pertama, Yesus naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan rumah atau tempat bagi kita, saudara. Kalau saat ini saudara yang masih mungkin kontrak, kos, jangan minder. Ya kan? Karena nanti saudara punya rumah sendiri. Ini bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus. Ada amin? Oh iya, saya mau tanya saudara, nanti rumahnya seperti apa sih modelnya, tipenya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Apakah modelnya sama? Kalau kita lihat perumahan gitu kan, kontraktornya ini, pasti rumahnya seperti ini, catnya seperti ini gitu kan. Satu kompleks sama tipenya kalau tipe 6. Ya, tentu dalam kompleks itu pasti ada, kalau berkembang itu pasti ada tipe 55, ada tipe 70, ada tipe berapa lagi? Ya terserah saudara mau berapa, ya kan? Ya. Saudara, kenapa ada tipe-tipe yang berbeda-beda? Saya percaya di surga juga tipe-tipe rumah tempatnya berbeda-beda. Percaya nggak? Percaya nggak saudara? Saya yakin sekali pasti berbeda-beda. Itu sebabnya kenapa Yesus pernah sampaikan, ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Lalu untuk apa di surga masih perlu harta? Untuk apa? Coba, pernah renungkan nggak saudara? Untuk apa sih di surga perlu harta? Saya percaya ini bicara bukan harta materi, tapi ini harta rohani, harta kebajikan. Harta yang dihasilkan lewat perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, saudara. Dan inilah harta yang akan menjadi penentu, model, tipe tempat kita atau rumah kita di surga seperti apa, saudara. Jadi rumah atau tempat yang Tuhan sediakan, saudara, sangat tergantung dengan tanda petik material apa yang kita supply dari bumi ini. Artinya apa? Tergantung perbuatan-perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, saudara. Kelak nanti model rumah itu seperti itulah, saudara. Mungkin saya pernah ceritakan ini. Saya akan ceritakan sekali lagi buat saudara. Satu kali ada seorang wanita yang berbadan gemuk. Kalau saudara yang gemuk, tolong maafkan saya tidak menyinggung saudara. Ya, badannya gemuk, saudara. Ya, dia orang yang percaya, rajin ke gereja, namun ya suka gosip, suka nyinyir, terkenal dengan pelit dan kikir, saudara. Nah, waktu dia mati, saudara, rohnya itu di bawah Tuhan, ya, diantar oleh malaikat, saudara, ya. Lalu kemudian biasanya kalau kita dengar orang dibawa ke surga gitu kan, biasanya melintasi kayak sebuah terowongan atau lewati sesuatu yang besar, lewati awan seperti saudara, lalu tiba-tiba sampailah di pintu gerbang surga gitu kan. Ya, nah mungkin nanti tanggal 23 saya akan uraikan soal tentang kehidupan surga dan neraka, saudara. Karena beberapa saudara sering tanya kepada saya, ya, orang tanya, itu penglihatan, misalnya orang lihat neraka, lalu kemudian orang itu disiksa oleh setan. Saya baru telusuri firman itu gak seperti itu, saudara. Gak seperti itu. Ternyata setan belum ada di neraka. Belum ada di neraka. Betul. Belum ada di neraka. Hanya orang-orang yang belum percaya Yesus aja yang mati yang ada di neraka. Jadi setan itu bukan diperintahkan Tuhan untuk menyiksa. Nanti setan itu masuk neraka disiksa di situ. Dia gak bisa siksa orang. Betul. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Saya sudah telusuri Alkitab. Ya. Jadi kalau ada orang dapat penglihatan bahwa neraka, lihat setan menyiksa, itu penglihatannya saya katakan tidak alkitabiah. Ya. Dan itu seringkali memberikan ketakutan. Ya. Nah, saudara, wanita ini ketika dia mati, dia bawa oleh malaikat. Menembus awan seperti itu, sampailah dia di gerbang surga, saudara. Ya. Lalu kemudian ketika gerbang itu dibuka, dia melihat jalannya, wah, berkilauan. Kenapa? Terbuat dari
emas. Tembok-temboknya itu penuh dengan batu permata, kilauan mutiara seperti saudara. Saudara belum pernah lihat apa yang saudara pakai hari ini tidak sebanding dengan apa yang di surga nanti, saudara. Betul. Jadi apa yang saudara pakai yang kilau-kilau itu diinjak, saudara. Jadi jangan terlalu sayang-sayang. Ya, jangan terlalu dipamer-pamer juga. Gitu. ya, karena di surga itu diinjak-injak seperti saudara. Ya. Nah, ketika dia melewati gerbang, saudara, ya, dia melihat ada kompleks-kompleks perumahan yang sangat mewah. Yang belum pernah dia lihat di suatu di dunia, saudara. Dindingnya dilapisi dengan emas yang tolen seperti saudara. Ada banyak permata yang indah-indah seperti saudara. Ya, bentuknya sangat besar seperti itu. Ya, kayak seperti kelas para pejabat-pejabat kelas atas, saudara, seperti saudara. Dan malaikat itu, ya, sambil menuntun wanita ini seperti saudara melewati kompleks perumahan itu, saudara. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang dia rasa kenal waktu di dunia. Dia berkata kepada malaikat, "Malaikat, boleh enggak saya hampiri orang itu?" Malaikat itu mengangguk tanda mengiyakan, saudara. Ternyata orang itu adalah seorang nenek tua yang sering dia jumpai di gereja, duduk paling pojok. Bukan yang sekarang ini ya, saudara, yang duduk di pojok itu masih muda-muda. Duduk paling pojok, ya. Kalau ibadah, nenek tua ini kelihatan itu tidur. Ya, tapi waktu dia hampiri, mukanya itu awet muda. Bukan seperti yang di dunia, tapi dia tahu itu nenek tua itu seperti saudara. Dia berkata, "Bukankah Anda yang sering duduk di pojok, di bagian belakang ketika ibadah di gereja?" Nah, orang itu berkata, "Iya, itu saya." "Wah, ternyata Anda duduk di sini. Wah, rumahmu gede banget seperti itu kan, mewah sekali." Lalu nenek itu berkata begini, "Ini semua kasih karunia pemberian dari Tuhan." Ya kan? Nah, tiba-tiba malaikat, ya kan? Itu bertanda, "Jangan lama-lama." Gitu kan? Akhirnya dia permisi, dia tuntun seperti itu. Ya, dari kejauhan dia lihat ada satu kompleks yang baru lagi. Wah, ini nggak kalah dengan kompleks yang pertama. Ya, walaupun rumahnya agak lebih kecil sedikit. Wah, tapi luar biasa seperti saudara. Lalu kemudian sambil jalan dia lihat-lihat. Ya, dia terbesit di dalam pikirannya. Dia berkata begini, "Ini pasti nanti rumah saya itu pasti sangat mewah. Pasti sangat besar. Dan elit sekali seperti itu. Kalau nenek tua tadi sering tidur di gereja, dapat rumah yang besar, apalagi saya," seperti saudara kan. Ya. Lalu saudara, dia jalan seperti saudara. Tiba-tiba saudara sampai di kompleks yang terakhir. Malaikat berkata, "Inilah rumahmu." Dia lihat kecil banget gitu kan. Dia protes sama malaikat itu. "Malaikat, benarkah ini rumahku?" "Ya benar." Kayaknya salah malaikat, salah alamat. "Enggak, ini memang rumahmu. Ini ada alamatnya, tipe ini sekian," gitu kan, seperti itu. "Oh, salah kali malaikat. Kau enggak lihat kah bodi saya yang besar ini seperti itu?" Ya kan? "Masa rumah saya kecil banget dibandingkan dengan yang tua tadi seperti itu?" Ya kan? "Oh, jadi kamu mau rumah yang besar seperti itu?" Ya, dengarkan saya baik-baik. Malaikat itu berkata begini. Ya, sorry. Ya, kamu harus tahu besarnya rumahmu itu tergantung dengan ya bahan yang kamu kirim, yang Anda supply selama Anda hidup di dunia ini. Bukankah Tuhan sudah berfirman, entahkah orang itu membangunnya dari emas, dari perak, ya kan, atau dari permata, ataukah dari kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Malaikat berkata begini, "Ini rumahmu." Tapi malaikat, di bumi aku sering loh memberikan persepuluhan. Aku memberikan persembahan. Persembahanku yang paling besar. Mereka berkata, "Iya memang persembahanmu yang paling besar. Kamu memberikan perpuluhan yang paling besar. Tapi ingat, pemberianmu itu ya didasarkan karena kamu ingin dilihat orang. Ya, apa yang kamu persembahkan itu karena kamu ingin dipuji. Ya, dan Anda sudah dapat upahnya. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau lakukan itu karena ingin dipuji, Anda sudah dapat upahnya." Ya kan? Lalu selain itu, seharusnya
Anda bisa memberikan lebih daripada itu. Tapi Anda tahan, Anda tumpuk uang Anda tumpuk harta Anda. Padahal masih ada banyak orang miskin yang bisa kamu perhatikan. Sekarang kamu sudah lihat hartamu itu sudah dimakan ngengat dan karat. Belum lagi Anda sering ngeluh, curiga dengan hamba-hamba Tuhan. Ya. Sekalipun Anda memberikan persembahan besar, tapi sebelum sampai di surga, semuanya itu rapuh. Kayak kayu kering seperti itu. Dan inilah rumahmu. Jadi bahan material yang Anda kirim dari dunia, jadilah seperti ini. Ini hanya ilustrasi, bukan kisah nyata. Karena saya belum pernah ke surga, saudara. Saya hanya memberikan gambaran, saudara. Saudara boleh setuju atau tidak, itu terserah saudara. Saya hanya memberikan gambar bagi saudara supaya bisa ngerti. Saudara tahu enggak bagaimana bentuk model rumah saudara masing-masing? Tahu enggak? Yang jelas Tuhan sudah memberikan kita pengertian. Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, saudara. Jadi kalau saudara mau tipe rumah apa, suplailah bahan-bahan yang terbaik. Amin. Bukan berarti nanti pulang setelah ibadah ini, saudara langsung ke toko bangunan. Hari ini toko bangunan tutup, saya percaya. Lalu saudara pesan beli besi yang 12 mili gitu kan. Beli semen, ya, beli kayu. Lalu saudara bakar, saudara kirim ke surga, saudara. Atau saudara ke mana? Ke toko hidup baru yang di jalan sama-sama itu, saudara. Saudara beli rumah dari kertas, lalu beli perabot dari kertas, lalu saudara bakar semuanya itu, saudara kirim ke surga. Bukan itu bahannya, saudara. Tapi bahannya adalah perbuatanmu. Amin. Perbuatanmu. Waktu Anda disakiti, Anda mengampuni, itu menjadi bahan materialnya, saudara. Itu menjadi upahmu. Waktu Anda diberkati, Anda memperhatikan orang-orang miskin, Anda mendukung pekerjaan Tuhan. Ya kan? Itu dicatat semua seperti itu, saudara. Jadi saudara mau model tipe rumah seperti apa? Hah? Coba lihat kiri kananmu, kamu ngomong sama dia. Kamu model seperti apa sih rumahmu itu? Beritahu sama dia, jangan lupa suplai bahannya itu. Oke? Makin cepat kita suplai, makin banyak kita suplai, tentu rumahnya makin besar, makin cepat selesai maksudnya. Ya kan? Kemarin ada yang sempat tanya di Facebook, di Instagram, kenapa sih orang baik cepat mati gitu kan? Apalagi yang pendeta Radit itu. Ya, dulu dia jahat sekali. Masuk ke dunia narkoba, free sex, pokoknya banyak kejahatan dilakukan. Kemudian dia bertobat. Ya, dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, melayani anak-anak muda. Begitu luar biasa, banyak orang diberkati. Begitu dia mati, saudara, banyak orang kehilangan. Saudara, itu waktunya sudah selesai dia. Saudara masih syukur kalau saudara belum selesai rumahnya. Itu artinya saudara masih diberi kepercayaan untuk mungkin mengubah, merombak lagi material seperti apa yang saudara suplai. Mungkin hari-hari ini atau belakangan yang lalu saudara suplai bahan-bahannya jelek-jelek semuanya. Begitu sampai di surga sudah hancur. Ya kan? Coba terusuri kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi kalau itu selesai, tandanya apa? Tandanya apa? Kalau rumah di atas selesai, tandanya apa? Saudara dan saya mati. Ya, saudara saya mati. Betul? Iya. Masuk bulan ini aja sudah jutaan orang meninggal. Kalau saudara masih hidup, itu luar biasa loh. Itu artinya saudara beri kesempatan untuk membangun rumah, menyediakan suplai bahan material yang lebih banyak lagi, saudara. Haleluya. Sebenarnya bagi Tuhan mempersiapkan rumah kita di surga, itu sangat mudah ketimbang mempersiapkan kita ke surga, saudara. Jangan sampai bayar. Saya ulangi lagi. Bagi Tuhan sangat mudah membangun tempat atau rumah kita di surga ketimbang mempersiapkan kita ke surga. Dia mesti bentuk kita berkali-kali. Dia mesti izinkan semua proses. Dia mesti pakai siapapun.
Istrimu, suamimu, pendetamu, kerabatmu, bahkan orang yang sudah percaya selama ini, dia pakai untuk memproses saudara. Supaya saudara layak nanti. Bukan hanya rumahnya yang mewah, yang bagus, tapi orang yang tinggal di situ juga punya karakter yang sama. Ngerti gak? Nggak mungkin tinggal di istana, tapi mentalnya mental pengemis. Nggak mungkin tinggal di istana, tapi mentalnya mental pemalas. Nggak mungkin disebut sebagai orang, maksudnya bangsawan tinggal di kerajaan, tapi mentalnya mental rakyat miskin. Kan gitu kan? Nggak cocok. Jadi bagi Tuhan, mempersiapkan kita ke surga itu jauh. Walaupun kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Tapi maksud saya ukuran manusianya. Ya, Tuhan mempersiapkan kita ke surga itu jauh lebih sulit daripada dia mempersiapkan tempat bagi kita, saudara. Jadi kalau rumah kita sudah selesai, ya maka kita akan segera kembali. Tuhan akan jemput kita, saudara. Yang kedua, buka ayat ketiga. Yohanes 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Jadi waktu hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, itu artinya saudara dan saya harus menyadari Tuhan naik ke surga, Tuhan yang sama juga akan datang kembali membawa saudara dan saya. Amin. Kalau dia datang kembali dalam awan-awan permai bersama dengan para malaikat, itu artinya rapture. Sesuai dengan doktrin gereja kita, GBI, rapture, saudara. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, nanti kita akan diubahkan sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Lalu kemudian kita diangkat ke surga. Tapi yang kedua, kalau dia datang secara pribadi kepada kita masing-masing, itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul. Kalau dia datang dengan para malaikat di awan permai, itu artinya rapture. Tapi kalau datang secara pribadi, itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kok Bapak sering sebutkan kalimat ini? Karena bertepatan dengan hari Lebaran. Pakai bahasa Arab. Waktu kita habis di dunia. Kenapa? Karena rumah kita sudah selesai dibangun, saudara. Saya mau tanya saudara pilih yang mana? Dia datang di awan-awan permai atau dia datang secara pribadi? Coba tanya kiri kananmu. Mau pilih yang mana? Datang di awan-awan atau datang secara pribadi? Dilema ya. Itu artinya saudara masih cinta dunia. Iya kan? Ya kan? Di tengah awan-awan kita semua langsung dibawa ke surga. Tapi kalau dia datang secara pribadi, ya berarti waktunya entah siapa duluan. Bulan ini, bulan lalu, saya banyak kehilangan orang-orang yang saya kenal. Saya main Facebook. Saya baru main Facebook seminggu yang lalu, tengah hari Senin yang lalu. Itu terpaksa saya buka Facebook saya. Kenapa? Karena dosen saya yang sering saya ikuti, dosen Yunani saya. Ya, dia tiap hari bikin wisro. Wisro itu apa Pak? Wisata rohani. Dia gali firman, saya belajar dari dia. Beliau meninggal. Sudah 6 tahun sakit. 2 tahun yang lalu saya pernah kirimkan bajaka ke beliau. Saya berkata kepada para dosen-dosen, ya ini aset, beliau itu aset sekolah tinggi teologi kita. Aset ini, jangan sampai kehilangan. Kita perlu rawat, kita perlu itu. Dia sudah berapa kali di kemo, saudara. Terakhir saya masih ingat matanya ditutup, sudah botak seperti itu, terkurus. Berapa kali dia sudah lesu sekali, tapi dia berkata, saya berusaha untuk membuat wisro. Memberikan renungan-renungan harian kepada pengikutnya di Facebook, saudara. Seperti saudara. Saya kehilangan beliau, begitu saya terima di WA, saya langsung buka Facebook. Dan ternyata memang beliau duluan dari saya.
Ya, pertanyaannya saudara, pilih yang mana? Mau dia datang dari awan permai atau datang sendirian? Haleluya. Pilih mana saudara? Terserah Tuhan lah. Ya, terserah Tuhan. Ya, oke. Nah, saya nggak lama-lama khotbah saya hari ini. Terakhir saya mau sampaikan sebelum kita akhiri ibadah kita, masing-masing kita pulang ke rumah. Nanti saya takut begitu sudah sampai di rumah ada yang bertanya, tadi pendetanya khotbah apa ya? Suruh cuma ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu orang kenapa pendetanya khotbah pakai bahasa Arab? Karena hari ini jawabnya bertepatan dengan hari Lebaran Idul Fitri. Sampaikan mina aldin wa faizin. Terakhir saya mau sampaikan kepada saudara yang mendengarkan khotbah saya, saudara. Saya mau berikan 2 pesan, dengarkan saya baik-baik, saudara. Pesan yang pertama, pesan yang pertama. Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus ingat, bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, berbahagialah saudara. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata Dia menyediakan tempat bagi saudara di surga. Artinya begitu saudara meninggal mati, saudara dapat kaplingan di surga. Haleluya. Tanggal 13 hari ini, tanggal 13 mati, tanggal 13 juga saudara dapat langsung ke surga dan ada kaplingan sudah tersedia bagi saudara. Amin. Hari ini tanggal 13, betul ya? Betul ya? Ya. Jadi berbahagialah saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Yang sudah percaya katakan amin. Oh, yang aminnya keras kemungkinan besar di dunia ini belum dapat rumah. Jadi sangat senang sekali di surga dapat kaplingan ya. Tapi apapun saudara, dengarkan baik-baik. Kalau saudara masih diizinkan hidup sampai hari ini, bekerjalah, memberi buah, karena itu akan menentukan kaplingan saudara, upah saudara di surga. Kalau saudara melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh, karena itu akan menentukan kaplingan atau upah saudara di surga. Amin. Waktu Yesus salibkan, ada seorang penjahat, ada orang penjahat kiri dan kanan. Alkitab tidak berkata menjelaskan kiri atau yang kanan yang ngomong begini. Ya. Waktu dia disalibkan, saudara, dia di surga tidak mendapat upah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia berbuat jahat. Hari terakhir mau mati, baru percaya kepada Yesus, dia masuk surga tanpa ada upah. Ya. Jadi kalau saudara masih diizinkan hidup oleh Tuhan sampai hari ini, saudara diberikan berkat yang tanda petik lebih dari cukup. Misalnya saudara diberi kepercayaan untuk melayani, mendukung pekerjaan Tuhan. Dukunglah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara masih diizinkan hidup oleh Tuhan dan saudara diberikan talenta, sehingga saudara diberikan memiliki punya kesanggupan, kemampuan, punya karunia, atau punya apa saja untuk bisa diberikan mendukung pekerjaan Tuhan, melebarkan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan ngomel dengan kehidupan saudara, jangan mengeluh. Saudara tahu apa yang saudara keluh, itu kebanyakan orang menginginkannya, tapi belum dapat. Saudara mesti sadari itu. Pekerjaan saudara keluhkan hari-hari ini, itu banyak orang inginkan. Saudara mesti syukuri itu loh. Jangan ngeluh. Dan jangan juga kalau melayani harus dipaksa-paksa. Kalau masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan menentukan upah dan kaplingan kita di surga. Wahyu 14 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala apa? Perbuatan mereka menyertai, perbuatan saudara menyertai saudara. Haleluya. Ini pesan yang pertama.
ada kaplingan, ada upah. Tapi ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Yang kedua, pesan yang kedua, saya mau sampaikan untuk yang belum percaya, yang belum terima Yesus. Saya tidak peduli orang boleh menyebut dia Kristen atau bukan, saudara. Karena menerima Yesus itu tidak identik dengan Kristen. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi tidak terima Yesus. KTP boleh Kristen. Saudara tahu ya, dulu awal-awal kekristenan, semua orang yang menyebut dirinya Kristen pasti terima Yesus. Kenapa? Karena kalau terima Yesus, maka konsekuensinya adalah nyawanya bisa hilang, nyawanya bisa melayang. Makanya dulu saudara, ya tidak sembarangan orang jadi orang Kristen. Itu sebabnya kalau saudara baca sejarah Alkitab juga termasuk dalamnya. Gereja mula-mula itu isinya orang Kristen itu radikal. Sangat sedikit yang Kristen yang palsu, yang ikut-ikutan saudara. Tapi sejarah mencatat pada masa Kaisar Konstantin saudara, dia akhirnya menjadi Kristen saudara. Lalu dia menjadikan kekristenan itu menjadi agama negara Roma. Dan dia membuat undang-undang saudara, bahwa semua warga negara Roma dan semua wilayah kekuasaan di bawah Romawi saudara, seperti saudara, harus masuk Kristen. Kalau tidak masuk Kristen, maka orang itu akan dihukum saudara. Maka terjadi semua orang yang ada di bawah kekuasaan Roma itu memeluk agama Kristen. Dan hasilnya banyak Kristen-Kristen kafir, banyak Kristen-Kristen palsu saudara. Meskipun hidupnya adalah hidup yang berdosa, hatinya adalah hati yang jahat, kelakuannya adalah kelakuan orang yang tidak percaya, tapi statusnya disebut sebagai Kristen saudara. Maka di saat itulah terdapat banyak orang Kristen yang zaman now, Kristen KTP saudara. Saya yakin sama seperti zaman sekarang. Tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen itu adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus. Termasuk yang mungkin saudara ada yang datang ke gereja. Saya pesan bagi saudara yang belum percaya, belum menerima Yesus. Saudara yang mendengarkan saya lewat live streaming hari ini juga, saya mau beritahu saudara, dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda mati hari ini juga Anda masuk neraka. Tanggal 13 ini Anda mati, Anda langsung masuk neraka. Begitu napas di jantung, di paru-paru saudara, itu enggak ada lagi saudara. Saat itu juga Anda akan ada di neraka. Ingat, tidak seorang pun antara kita yang tahu kapan napas kita berhenti, betul? Mungkin setelah mendengarkan khotbah saya hari ini, tiba-tiba saudara keluar dari gereja ini, atau Anda mendengarkan saya di rumah, keluar rumah saudara, begitu keluar rumah, Anda disambar oleh kijang atau kuda besi. Maksud saya mobil. Ya kan? Atau saudara disambar oleh tiger atau phantom motor saudara. Lalu Anda dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata, tidak tertolong. Beberapa detik kemudian orang mulai berdoa, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Anda langsung berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke neraka. Atau mungkin besok Anda melakukan perjalanan, naik pesawat, pesawat terbang. Di tengah-tengah penerbangan, pesawat Anda yang Anda tumpangi mengalami musibah dan Anda mati di dalam musibah itu saudara. Saya mau beritahu saudara, pada saat itu juga Anda langsung ke neraka. Anda mungkin hari ini tiba-tiba, kalau Anda belum percaya, ke restoran makan ikan yang enak, tiba-tiba kesedap tulangnya, sampai nggak bisa napas gitu kan, mati saudara. Anda juga langsung ke neraka saudara. Mungkin saudara dengarkan hari ini di rumah juga, Bapak kok sombong sekali.
Kalau nggak percaya Yesus mati masuk neraka. Kalau percaya Yesus masuk surga. Nah, saya berharap saudara yang mendengarkan saya ini, saudara tidak memusuhi saya. Amin. Saya bukan orang sombong. Saya hanya menyampaikan kebenaran kepada saudara. Dengarkan saya baik-baik. Iman kepada Yesus bukanlah kesombongan. Mengatakan kebenaran bukanlah kesombongan. Karena orang Kristen seringkali dicap orang yang sombong, orang yang arogan. Kenapa? Karena orang Kristen mengutip ayat Alkitab yang berkata, hanya percaya Yesus saja baru bisa diselamatkan. Lalu orang berkata, sombong sekali. Gitu kan? Saya berikan ilustrasi kepada saudara. Saya berikan contoh saudara. Misalnya sekarang nih saya mengucapkan satu kalimat. Menurut kalian itu saya ini orang yang arogan atau tidak? 2 tambah 2 hasilnya berapa saudara? 4. 4. Mana boleh begitu? Saudara bilang, arogan sekali. Kok 2 tambah 2 4? Saudara tidak boleh arogan dong. Hasilnya kan boleh 5, boleh 6, boleh 9. Ini kan demokrasi, zaman kebebasan. Hasilnya boleh berapapun kok. Boleh begitu? Ada seorang yang bernama 5, Mr. 5. Dia bilang, 2 tambah 2 hasilnya adalah saya. Yang lain berkata, salah itu. Yang lain berkata, 2 tambah 2 adalah 8. Sebab yang berkata 2 tambah 2 adalah 8, dia memang adalah 8 itu sendiri. Dia berkata, saya ini Mr. E. Lalu yang lain berkata begini, salah. Nah orang yang mengatakan salah itu, ini salah, semua salah. Lalu tiba-tiba semua orang yang mendengar orang itu berkata salah, tiba-tiba marah kepada orang itu. Kamu itu arogan sekali. Kamu bilang saya salah, dia salah, itu salah, ini salah seperti itu. Sombong sekali, ya kan? Memangnya 2 tambah 2 itu berapa? Coba kamu sebutkan hasilnya berapa? Orang itu berkata, 2 tambah 2 adalah saya. Semua orang berkata, kamu itu arogan, sombong sekali. Siapa sih sebenarnya kamu? Lalu orang itu jawab, I am Mr. 4, Mr. 4. Boleh gak dia ngomong gitu? Sombong gak itu? Dia kan menyatakan kebenaran, betul kan? Betul gak? Karena dia kebenaran, oleh karena itu dia mengatakan 2 tambah 2 hasilnya adalah dia. Itu tidak salah saudara, itu bukan arogan. Mengapa? Masalahnya adalah karena kamu bukan dia. Lu bukan dia. Dan kalau kamu menolak dia, kamu egois, tidak menyangkal diri. Lalu apa itu saudara? Ini yang Yesus ngalami. Waktu dia turun ke dunia, inilah peristiwa yang sangat sulit. Dia datang ke dunia, dia berkata, jika tidak mulai aku, tidak seorang pun bisa sampai ke surga, sampai kepada Bapa. Dia hanya menyampaikan sebuah fakta kebenaran saudara. Lalu bagi kebanyakan orang, fakta kebenaran itu adalah batu sandungan. Karena orang berpikir, ini tidak masuk akal. Mereka sama sekali tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, tapi kan dia cuma memberitahukan kepada mereka bahwa dialah jalan itu menuju ke surga. Misalnya lagi saudara, sekarang kan ada banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Misalnya penyakit COVID inilah saudara. Ya, sangat berbahaya dan berisiko mati saudara. Lalu saudara cari dokter, tapi tetap juga tidak disembuhkan. Sehebat apapun dokter itu saudara. Lalu tiba-tiba ada seseorang menemukan semacam obat yang benar-benar bisa mengobati COVID-19 ini. Misalnya, ya, jangan nanti direkam, nanti disampaikan di media sosial. Pak Askim bilang ada obatnya. Ini misalnya, ya kan? Lalu dibilang sama saudara, ini ada obat yang bisa mengobati kamu. Kamu makan, gak perlu bayar. Lalu saudara bilang begini,
Sombong sekali kamu, aku sudah keliling dunia dan banyak orang mati karena COVID ini. Kamu bilang hanya minum obat yang kamu tahu itu bisa sembuh. Ya, kalau tidak minum obatmu akan mati seperti itu. Sombong sekali. Lalu mungkin diomongin, saya tetap tidak mau minum obatmu itu. Lalu kamu mau apa? Saya yakin orang itu ngejawab, saya gak apa-apa. Kamu yang kenapa-napa nanti. Kan seperti itu kan? Ya, apalagi misalnya. Misalnya udara. Ya, udara mengatakan, sama-sama katakan saya, udara mengatakan. Sebenarnya udara tidak mengatakan, saya hanya memakai saya untuk mengatakan. Dia gak bisa bicara, saudara. Ya, misalnya gini, udara mengatakan begini. Kamu harus hirup saya. Kalau tidak hirup, kamu mati. Lalu saudara bilang, apa-apa ini? Sombong sekali kamu. Arogan sekali. Egois sekali. Hirup kamu baru hidup. Kalau tidak hirup, mati. Saya tetap gak mau hirup kamu. Saya mau lihat kamu kenapa-kenapa. Udara akan bilang begini, saya tidak akan kenapa-kenapa. Kalau kamu gak hirup saya gak kenapa-napa. Saya akan lihat kamu kenapa-kenapa. Jadi saudara, ini masalahnya bukan arogan. Ya, ini kadang sulit untuk jelaskan. Percaya Yesus masuk surga, percaya masuk surga. Ini bukan arogan, ini fakta kebenaran. Maka itu kenapa Yesus mau disalibkan. Dia mengatakan, akulah anak Allah, akulah gembala yang baik, akulah yang diutus oleh Bapa, akulah kebangkitan, akulah jalan. Berkali-kali dia berkata akulah, saudara. Dan dalam bahasa Ibrani, saudara, disebut ani ahiu, atau dalam bahasa Yunani ego emi, saudara. Yang artinya aku adalah aku. Yang dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi, imam-imam, kepala ayat Taurat tahu semuanya itu. Ya, itu digunakan sebagai gambaran Allah untuk menyatakan dirinya kepada Musa. Waktu Musa bertanya kepada Allah, nanti kalau orang Israel tanya siapa namamu yang mengutus aku, apa yang harus aku jawab? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang mengutus kamu. Jadi waktu Yesus berkata, akulah terang, akulah garam, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah gembala. Itu dia berkata apa? Akulah ego emi. Dia mengatakan fakta kebenaran itu kepada para imam, kepada orang-orang Yahudi. Lalu setelah mereka mendengarkan itu, saudara, mereka emosi, mereka mengoyakkan baju mereka, saudara. Mereka bilang begini, engkau berani mengatakan kalimat seperti itu. Karena kalimat seperti itu tidak boleh diucapkan oleh siapapun manusia. Kenapa kamu manusia biasa berani mengatakan bahwa kamu adalah anak Allah? Mereka menyamakan Yesus sama dengan manusia biasa. Tapi kita tahu Yesus sebenarnya adalah Allah yang menjelma manusia, saudara. Oleh sebab itu dia berkata, dia menyebut dirinya anak Allah. Dan apa yang dikatakannya, saudara, adalah kebenaran. Tapi banyak orang memakai pengertian sendiri pada waktu itu yang salah. Untuk mengukur Yesus. Untuk menolak otoritas Yesus. Yang sanggup untuk menyelamatkan, saudara. Akhirnya orang-orang itu yang menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, dan mereka tidak memperoleh keselamatan, saudara. Oleh sebab itu percaya Yesus bukanlah sebuah kesombongan atau arogan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara yang belum percaya Yesus, saudara yang belum terima Yesus, dengarkan saya baik-baik. Saya ingatkan saudara, ini keras sekali hari ini. Saudara dekat dengan neraka. Gak enak, tapi saya perlu sampaikan. Ya. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati. Dan bagaimana dia akan mati. Dan tidak seorang pun yang bisa mendapat kesempatan seperti penjahat yang mati di sebelah Yesus, saudara. Sebelum mati dia masih sempat terima Yesus, percaya Yesus, saudara. Karena itu bagi saudara yang belum percaya Yesus,
belum terima Yesus, dengarkan saya baik-baik. Sebelum Anda mengembuskan napas terakhir, bukalah hati Anda. Percayalah Yesus. Termasuk saudara yang di sini. Jangan pikir saudara-saudara gereja. Pertanyaannya, saudara sudah terima Yesus atau belum? Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dua pesan ini saya mau sampaikan buat kita semua. Kita yang sudah percaya sungguh-sungguh, ada kaplingan di surga. Tuhan sediakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya, bukalah hati Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan khotbah saya hari ini. Tadi saya sudah berikan warning kepada Bapak Ibu Saudara, kalau nanti apapun yang terjadi, itu di luar tanggung jawab saya lagi. Saya sudah menyampaikan kebenaran. Saya setiap hari, saya mengusahakan, saya menginjil, memberitakan firman. Setiap di Facebook ada hampir 4.000 lebih yang berteman dengan saya. Setiap hari saya kirimkan ucapan happy birthday. Di dalamnya ada sisipan penginjilan. Umur kalau sudah ulang tahun itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dari sisi lahir kita, tapi berkurang dari waktu mati kita. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Anda harus percaya pada Yesus. Anda harus buka hati Anda untuk Yesus. Supaya Anda bisa mendapatkan tempat di surga, bukan di neraka. Amin. Saya berharap kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus. Kalaupun tanggal 13 ini kita mati, sudah ada kaplingan kita di surga. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini hamba berdoa, limpahkan kasih karunia-Mu itu yang akan menjaga kehidupan mereka, yang berkuasa menuntun memimpin mereka, menyempurnakan kehidupan mereka sampai Yesus datang kedua kali. Dan biarkan mereka, hati mereka tetap mengasihi Tuhan, melekatkan kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, biarkan mereka kerjakan dengan sepenuh hati mereka, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka beribadah, mereka lakukan itu dari hati yang dasar mengasihi Tuhan. Ketika mereka mendukung setiap pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, biarkan mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan mereka melakukannya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka sedang hadapi, kumpulkan. Tuhan yang menolong, menguatkan hati mereka, meneguhkan mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan baik adanya di dalam segala kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, dan apapun itu Tuhan, hamba berdoa biar keberuntungan, keberhasilan boleh menjadi bagian hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau untuk ibadah kami. Materikan apa yang kami sudah terima, tanamkanlah hati kami, biar kami hidup di dalamnya terus Tuhan.